السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمى نفسه بالحليم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والله غني حليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم العليم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم العقيم. أما بعد، الحمد لله والشكر على نعمه الله. Alhamdulillahilladzi sama nafsahu bil halim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keberkahannya, rahmah hidayah serta taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita semua di majelis secangkir hikmah dalam rutinan tahlil dan asmaul husna. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bentuk kita melaksanakan perintah thalabul ilmi. Allahumma amin. Karena dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul ilmu, pengertian di dalam hati kita, di mana ilmu pengertian di dalam hati merupakan sumber hidayah. Orang yang sering membuka hati menerima nasihat dan ilmu, maka akan mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan doa kita, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, dan berilah aku hidayah. Allah Subhanahu wa taala kita puji di antaranya lagi karena Allah menyatakan dirinya sebagai Al-Halim. Allah sendiri menyatakan Wallahu ghaniyyun halim. Allah maha kaya dan maha halim. Marilah kita selalu berusaha memperkuat keyakinan. Kemudian keyakinan ini kita zahirkan ke alam yang tampak, baik lisan kita ataupun akhlak kita, perbuatan kita. Sebagai insan yang selalu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada yang disembah kecuali Allah. Bukan hanya hatinya, tetapi zahir, tampak, mulutnya, kejujurannya, badannya menunjukkan hamba Allah yang asyhadu alla ilaha illallah. Demikian juga selalu hati kita meyakini, bersyahadah, serta badan kita ini bahwa sesungguhnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita dilahirkan, kenapa kita diciptakan, tujuan kita wa ma khalaqatul jinna wal insa illa
liya'budun. Itulah sebagai hamba Allah tugas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan shalawat, rahmat azim, salam hormat serta barokah atas baginda kita, orang yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selalu berupaya menuntun umatnya menuju shiratal mustaqim, jalan yang lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga terlimpah atas keluarga beliau yang suci, wa yutahhirukum tadhhira. Keluarga Nabi suci-suci, maka kita doakan selalu. Wa ashabihi, dan juga para sahabat Rasulullah, keturunan beliau, para pengikutnya, seluruh kaum muslimin wal muslimat hingga akhir nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita beserta beliau-beliau di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah nyeruput kopi, Pak? Alhamdulillah. Gimana rasanya, Pak? Kalau sehat ya enak ya, Pak ya. Alhamdulillah. Hati kalau sehat enak. Nerima nasihat nggak kayak dipukulin rasanya. Tapi kalau hati lagi sakit, terima nasihat rasanya kayak diapain lah. Saya salah ya, saya salah enggak salah. Cuma lagi diperbaiki supaya lebih sehat, lebih baik. Baiklah Bapak-bapak yang saya muliakan, malam ini kita akan membahas asma nama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah disampaikan Al-Khabir, ya, Al-Khabir. Maka yang ke-33 adalah Al-Halim. Al-Halim kalau diterjemahkan atau kalau lihat kita diterjemah, ya mungkin ada yang punya HP itu Asmaul Husna dan artinya kan, ya. Artinya apa? Maha penyantun. Bapak tahu artinya penyantun? Ya cuma denger aja. Tahu nggak tapi maksudnya? Nah, maka kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Mudah-mudahan ma'rifah asma Allah ini menjadikan kita bertambah iman. Allahumma amin. Kita udah ngaji tahlil la ilaha illallah, udah ngaji sifat-sifat Allah. Sekarang kita ngaji nama-nama Allah yang husna. Hadirin rahimakumullah, Al-Thalithu wa-thalathuna min asma'illahil husna Al-Halim. Yang ke-33 di antara asma-asma Allah yang husna adalah Al-Halim, Maha Penyantun. Itu secara bahasa. Secara bahasa Maha Penyantun atau Al-Hilim. Al-hilmu itu zat yang apa bukan sifatnya. Al-hilmu itu sifatnya. Al-halim itu yang punya sifat itu. Allah Maha Al-Halim, artinya Allah yang punya sifat Al-hilmu atau Al-hilim. Apa itu penyantun? Apa itu Al-hilmu? Maka akan terangkan bahwa zat yang punya sifat al-hilmu yang pertama huwallazi la ya'jalu bil 'uqubati wal intiqam. Ini pengertiannya Maha Penyantun. Jadi banyak, panjang. Yang pertama adalah dialah Allah zat yang tidak terburu-buru untuk menghukum atau menyiksa hambanya. Itu satu, baru satu. Maha tidak cepat, tidak buru-buru menghukum. Ya, tidak buru-buru menghukum atau menyiksa hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu mengendalikan ghadab. Allah tidak lekas murka ketika ada hamba Allah yang berbuat dosa.
Dia mampu. Allah Subhanahu wa taala tidak gampang emosi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Halim. Yang pertama, alladzina ya'jalu bil 'uqubati wal intiqam, zat yang tidak buru-buru dalam menyiksa atau menghukum hambanya yang salah. Paham ya Pak ya? Itu. Yang kedua, makna Al-Halim yang kedua, ini makna semua, bukan saling melengkapi tapi semuanya. Wa la yahbisu an in'ami ibadihim li ajli dzunubihim. Yang kedua adalah Allah itu zat yang tidak menahan nikmatnya, tidak menahan untuk memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya karena hambanya yang berdosa tersebut. Jadi Allah melihat hambanya banyak dosa. Allah nggak kejam, ini banyak dosa, sholat kakak mau, haji kakak mau, berantem mulu. Terus stop dah, nggak usah dikasih nafas, nggak usah dikasih hujan, nggak usah dikasih nikmat, nggak begitu. Kira-kira udah bisa meraba Pak ya? Kalau kita lagi jengkel sama orang lah ya, yang datang jangan dikasih dia nih. Nah, kita raba sendiri ya, karena memang ini ilmu rasa kita pahami Al-Halim ini di kita. Jadi tidak menahan untuk memberi nikmat tetap. Sebagaimana Allah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, Allah juga tetap memberi nikmat sama orang yang suka maksiat. Ya, tetap dikasih Pak. Hanya bedanya, kalau orang saleh, orang baik, umpama dikasih nikmat 1 juta, maka nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang saleh tadi berkah, apa? Berkah, jadi rahmat. Tapi nikmat yang diberikan Allah tetap kepada orang yang maksiat, nikmatnya tidak berkah. Paham? Tetap dikasih 1 juta jatahnya sama. Cuman untuk orang yang baik, yang saleh, yang taat, nikmatnya menjadi berkah. Untuk mereka yang maksiat tidak menjadi barokah. Selain barokah berarti tidak baik, berakhir dengan tidak baik. Nah, itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa makna Al-Halim? Atau zat yang memiliki sifat penyantun atau sifat santun, sifat Al-Hilm, huwa alladhi ya'fu ma'al qadrati 'ala al-iqab. Yang ketiga adalah maknanya dialah Allah, zat yang mau mengampuni padahal dia mampu untuk menghukum mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Al-Halim, maka dia punya sifat hambanya yang berbuat dosa mohon ampun, maka Allah maha kuasa mengampuninya. Walaupun Allah mampu tidak mengampuni, walaupun Allah mampu untuk menghukum mereka, Allah tahan, Allah ampuni mereka. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala dengan asmanya Al-Halim, memaafkan hambanya yang dosa, walaupun Allah mampu menghukum mereka. Ya, kalau Allah nggak memaafkan, kita bohong sedikit, macet nggak bisa ngomong, dihukum. Allah marah sama orang yang matanya jelalatan, yang tidak halal dilihat, langsung dihukum. Nggak bisa ngeliat gimana Pak? Untung ada Al-Halim, Allah memaafkan. Ditunggu sampai tobat, ditunggu mau baca Al-Quran, mau dipakai matanya untuk melihat orang tua, melihat guru-guru, ditunggu itu. Jadi melihat ulama, orang tua dengan penuh kasih sayang bisa menjadi penyebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Oke. Terlalu cepat gak jelasinnya nih? Ya, kalau kecepatan nanti dipelanin sendiri. Yang keempat, wa huwa alladhi yumhilu ibadahu al-'asina la'allahum yarji'una ila at-tha'ah. Al-Halim maknanya yang keempat adalah zat yang memberikan tempo, kesempatan
Kalau tadi kan sempat gak sempat tetap diampuni, sekarang ada waktu. Zat yang memberikan tempo kesempatan kepada hamba-hambanya yang berdosa, la'allahum yarja'un, agar mereka punya waktu untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi dikasih waktu. Contoh, Bapak pernah mendengar malaikat itu yang sebelah kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat keburukan. Dalam riwayat diterangkan, ketika bapak-bapak melakukan kebaikan apapun, ya, maka ditulis oleh malaikat yang sebelah kanan, langsung ditulis amalnya tuh. Kalau orang itu melakukan jahat atau dosa, maka malaikat yang sebelah kiri ngelihat dulu. Karena ini perintah Allah dari Al-Halim ini, turunannya adalah malaikat yang mencatat keburukan, tidak langsung nyatet. Beli mendoan 3, bilangnya, Mbak, ngopi 5 gelas, bilangnya 1. Masya Allah. Ya, udah sholat Pak? Udah. Tadi saya di kamar, padahal tiduran. Ya, mau sholat Jumat Pak? Iya, luar pabrik, warung Padang. Bukan di sini nggak ada. Saya sih nggak tahu, cuman orangnya ngaku, jadi tapi udah taubat, alhamdulillah. Ya. Ditunggu 5 jam atau 6 jam lah, atau berapa waktu, wallahu a'lam, aku lebih tahu. Jangan ditulis dulu, kata malaikat yang sebelah kanan. Dulu tunggu dia tobat. Udah 6 jam nggak tobat-tobat, baru ditulis. Dosanya nggak bayar sekian, harusnya sekian. Nah, sayang nggak Allah berarti? Sayang, makanya langsung dibayar biar nggak ada catatannya. Takutnya catatannya kalau udah dipaten, aduh susah diampuni, gimana ya? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itulah Al-Halim. Ada gambaran sudah Pak? Dia sabar banget, mirip dengan Maha Pemaaf ya. Mirip nggak? Mirip. Tapi beda. Santun dan maaf itu beda. Ya, ya tadi bedanya itu. Belum tentu orang yang memaafkan ini penyantun, belum tentu. Gua maafin lo tapi gua dulu. Beda nggak? Beda kalau penyantun. Udah nggak apa-apa. Nah, kalau bapak-bapak punya sifat nggak gampang tersinggungan, jadi pejabat dijelek-jelekin, katanya dicemarkan nama baiknya gitu ya, cemarkan nama baiknya, tangkap, penjara. Ini belum Al-Halim berarti. Mungkin dia belum ngaji Asmaul Husna, dicecangkir hikmah kayaknya. Jadi dia nggak tahu apa artinya Al-Halim, main tangkap aja. Paham ya? Ada kucing, dia udah 2 hari nggak makan, istri masak ikan, masak ayam, macam-macam. Ya kucing nggak bisa salam, nggak bisa minta izin, makan aja. Ditangkap, disiram air panas. Berarti bukan orang yang percaya Allah Al-Halim. Tunggu, lagi pula kucing nggak pernah dosa. Jadi inilah Al-Halim Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung saja Allah Maha Penyantun. Coba kalau enggak, kalau Allah melihat hambanya yang dosa nggak punya sifat Al-Hilmi, nggak punya sifat penyantun, habis. Tinggal Nabi doang, Nabi udah nggak ada, tinggal para wali doang yang hidup di dunia Pak. Paham nggak? Kalau para wali ini diampuni Allah langsung, dia mahfud. Para Nabi udah nggak ada, udah wafat. Ini Nabi Isa alaihissalam kalau turun, tuh nggak ada. Selain itu potensi dosa semua, termasuk yang ngomong Pak. Ya, jadi kalau ada yang nyakit-nyakitin dari saya, kalau yang menyinggung bapak-bapak, saya mohon maaf Pak ya. Mohon diampuni saya karena bapak semua itu punya sifat Al-Hilim semua, penyantun sama saya. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengamalkan Asmaul Husna ini? Ini bukan ijazah, bukan.
Baca ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Nanti kalau dibaca banyak orang-orang yang datang ngasihin kita, bukan. Justru kita yang perlu mengingat Al-Halim agar kita nggak gampang emosi. Oke. Yang pertama, al-iqsa'u bihadzal ismi syarif, cara kita memahami, menerapkan Asmaul Husna Al-Halim ini. Yang pertama, ayataqida anal halim ismun min asma'ihi ta'ala Al-Husna wa annahu ta'ala muttasifun bil halmi. Yang pertama harus yakin bahwa Al-Halim itu termasuk Asmaul Husna, jadi nggak boleh diingkari. Tadi sudah disebutkan wallahu ghaniyyun halim. Di Al-Quran diterangkan Allah maha kaya dan maha penyantun. Pertama, jadi meyakini Al-Halim sebagian Asmaul Husna, dan tentunya kita yakin Allah maha penyantun. Yang kedua, wa ayat tasrifa wa yatakhallaqa bil hilmi, menerapkan sifat penyantun pada diri kita, Pak. Terutama ini kalau anak segini masih nyaman kita nih. Kalau anak siapa tadi ya? Ya, Masya Allah, aktif banget. Kita mau emosi apa enggak nih? Main, kita udah Rabbana hab lana min azwajina waktu nikah ya. Rabbana ya berilah kami keturunan. Begitu udah gede, kupingnya merah terus. Udah gitu istighfar lagi pas lagi ini nyubit, astagfirullah, bocah. Itu kayaknya nih, wah ini apa ya? Bukan zikir itu namanya. Ya, jangan gunakan itu, potensi itu bahaya sekali. Oke, paham Pak ya? Al-Halim. Kita coba begitu. Kalau kita atasan ya kita Al-Halim dengan bawahan kita. Kalau kita bawah ya Al-Halim biasanya dipakai untuk memimpin, bukan yang dipimpin ya. Tapi jangan emosi, jangan dendam intinya ya. Orang yang punya sifat Al-Halim tidak akan punya sifat dendam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ayas Allah Ta'ala ayyu'adiyahu sifatul hilmi. Yang ketiga, penerapannya adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi sifat penyantun. Karena apa? Karena aslinya manusia nggak ada penyantun, Pak. Bagian kita kalau diambil, marah nggak kita? Aslinya itu kita, Pak. Betul nggak? Disanjung seneng nggak? Seneng. Dicaci, marah nggak? Sifat asli kita itu, Pak. Makanya Allah mengutus Rasulnya dengan akhlakul khuluqul azim, dengan akhlak yang agung, agar kita berubah bukan menjadi manusia saja, tapi menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang punya sifat mahmudah. Paham Pak ya? Harus minta. Tadi setiap ngaji kita diajari Ustaz kita, Ustaz Fahad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Nanti minta jasa sama Ustaz Fahad. Tuh baca itu. Ya. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakanlah aku dengan enggak Allahumma aghnini bil amwal, ya Allah kayakanlah aku dengan duit kan? Bil ilmi, dengan kayaknya orang dengan ilmu. Kedua, wa zayyinna bil hilmi, hiasi akhlak kami dengan sopan, dengan penyantun, dengan sifat al-hilmi, akhlak penyantun. Kalau udah dikasih ilmu ulama, ya ulamanya marah-marah mulu. Ini jamaahnya kabur, Pak. Paham nggak, Pak? Paham? Maka ulama yang paling baik itu yang paling penyantun, yang paling sabar. Nggak dikasih kopi nggak apa-apa, nggak dikasih apa-apa, alhamdulillah masih bagus, nggak tipukin. Di zaman Nabi dakwah ditimpukin nggak? Ditimpukin, makanya beruntung, alhamdulillah. Ya bisa sama-sama mengkaji Asmaul Husna. Paham Pak ya? Tuh, wazayyina bil hilmi, terus hanya kapan-kapan. Jadi kalau dibaca boleh, bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya Allah, kula nyuwun dipun paringi sifat penyantun, nggak gampang emosi. Emosi itu bikin mati, rusak. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, wa alla yatakabbaru 'ala al-'asi bal yahnu wal yuhaddits nafsahu la'alla hadzal 'asi yatubu taubatan nasuha.
orang yang punya sifat al-hilmu ini diterapkan, maka tidak akan sombong kepada orang yang maksiat. Contoh, ada orang yang nggak sholat, ya gitu ya. Sholat kewajiban bukan? Kewajiban. Meninggalkan sholat dosa nggak? Selama dia belum mengqadha'nya, maka dia masih namanya maksiat. Tidak sombong, kita nggak, wah gua nggak pernah lepas jadi imam, nggak pernah lepas sorban, nggak pernah lepas selalu jamaah di masjid. Jadi ya kagak pernah, ahli neraka dia. Nggak boleh sombong. Tetapi apa? Apa ya? Bal yuhaddis nafsah. Tetapi bersifat lembut dan menyangka dirinya bisa jadi orang tadi akan ditutup dengan baik. Karena orang yang sering maksiat belum tentu matinya dalam keadaan maksiat, Pak. Lah kita yang tiap malam Senin ngopi bareng, Pak, belum tentu kita mati dalam keadaan baik. Karena Allah muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikan hati. Jadi kita kalau dikasih bisa sholat, udah nggak usah komen, dia ahndrak, nggak usah. Kita saja, ya Allah terimalah sholatku yang ala kadarnya ini nggak pernah khusyuk, ya Allah ampunilah kami ketika ibadah kami tidak baik. Begitu Pak ya, disyukuri, alhamdulillah bisa sholat, nggak usah komen yang lain. Ibadah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling didakwai dengan baik, dengan lembut, jangan dicaci maki. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Sedikit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha yuhibbul halim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya sifat, punya asmaul husna al-halim, maha penyantun. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang yang penyantun, karena mencontoh sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan banyak emosi, ya. Kemudian yang kedua, Inna rajulal muslima la yudriku darajatal qa'im bil hilmi darajatas sha'im wal qa'im, rawahu Tabrani. Ini bapak-bapak, puasa sunnahnya istiqomah nggak Pak? Insyaallah. Salat malam tahajudnya istiqomah nggak Pak? Mas ada bola ya, bisa ya, alhamdulillah. Oke. Kira-kira bapak-bapak kalian dapat pahalanya orang yang siangnya puasa sunnah, malamnya qiyamul lail. Pengen nggak Pak dapat pahala itu? Tapi nggak ngerjain. Tapi bukannya nggak ngerjain Pak, ya dilatih lah, walaupun setahun sekali. Pengen nggak dapat pahala itu? Saya nggak nutup-nutupi, karena Rasulullah cinta banget sama umatnya, dikasih tahu caranya. Sesungguhnya ada di antara umat Rasulullah seorang laki-laki al-muslim yang muslim bisa mendapatkan, menemukan dengan sifat al-hilminya, al-hilim sifat penyantun, nggak apa-apa tersinggung, apa-apa marah, bacaan Qurannya dia salah, domelin mulu, diajari dengan penuh kelembutan, ya. Kalau anak kecil lagi main semuanya dicubitin semua, bisik di masjid. Sabar, kita latihan Pak ya, memberi contoh yang baik Pak ya. Darajatus shaim, orang ini mendapatkan pahala orang yang sholat sunnah siangnya dan orang yang melakukan sholat sunnah di waktu malam. Siapa itu? Orang yang punya sifat al-hilim, sifat penyantun tadi. Ya kalau pemimpin dia tidak gampang emosi, slow saja, kerjakan aja tugas kita. Kan begitu Pak ya. Oke, jadi jangan emosi. Istri juga sama, bikin kopi bukan pakai gula, pakai garam. Jangan marah-marah. Jangan. Insyaallah ya. Kita pun sering salah Pak ya, nggak mau disalahin. Nah ini pahala yang luar biasa bagi orang yang bisa menahan amarahnya karena punya sifat apa? Penyantun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang yakin Asmaul Husna ini, yang selalu menjaga hatinya agar tidak sombong melihat kemaksiatan orang lain, yang selalu mendoakan dan mengajak orang yang maksiat untuk dekat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu berdoa mohon diberi sifat penyantun. Maka kalau sudah istiqomah,
maka Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang khusus, maka kita mendapat gelar Abdul Halim, hamba Allah yang maha penyantun. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ala niyati anna Allah yaghfiru dhunubana wa yatubu alaina wa yazidu alaina 'uluman nafi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.